for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali. Kita percaya karena anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada, dan karena itu maka kita harus selalu mengucap syukur dan harus terus bergiat untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih bahwa saat ini Tuhan kembali memberikan kami waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus dapat bekerja di dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan hari ini kami mengerti dan kami dapat jadikan sebagai tuntunan, pedoman di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, renungan firman Tuhan pada saat ini saya dasarkan kepada Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37 dan 38 yang berkata demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini kita melihat ada pernyataan tentang sesuatu yang pasti, yaitu bahwa setiap orang, baik orang jahat maupun orang benar, sama-sama menghadapi masa depan. Mulai dari detik saya ngomong ini dan seterusnya sampai akhir hidup saya, itu dikategorikan sebagai masa depan. Nah, tetapi ada dua keadaan yang sangat berbeda di sini, yaitu bahwa orang-orang yang durhaka, pendurhaka akan dibinasakan, dan orang-orang fasik itu masa depannya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, karena itu maka dari ayat yang ke-37 saya bangun sebuah judul, anak Tuhan yang memiliki masa depan yang cerah. Ya, atau pemilik masa depan yang cerah. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang memiliki masa depan yang cerah. Sebagai manusia yang berpikir, saudara-saudara, satu hal yang seringkali membuat banyak orang mengalami depresi di dalam kehidupannya adalah karena tidak dapat menghadapi masa depan secara pasti. Banyak orang-orang tua yang juga stres oleh karena mereka tidak mampu untuk mempersiapkan anak-anak mereka menghadapi masa depan yang kian hari persaingan semakin tajam, semakin tinggi, dan anak-anak atau orang-orang generasi-generasi muda yang tidak memiliki kelengkapan untuk masa depan, maka orang-orang itu akan tersisihkan karena secara alami akan muncul orang-orang yang memiliki kelengkapan, persiapan-persiapan untuk masa depannya. Nah, karena itulah saudara, maka pemazmur memberitahukan kepada kita bagaimana supaya kita dapat memiliki masa depan yang cerah itu. Ya, kiat-kiat orang-orang percaya dapat memiliki masa depan yang cerah,
Ya, dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37 dan 38 ini kita akan menemukan beberapa kiat. Yang pertama adalah orang itu harus memiliki ketulusan hati. Orang itu harus senantiasa tulus hati di dalam pelayanan dan di dalam pengiringan kepada Tuhan, serta di dalam berbuat sesuatu kepada sesama. Ayat yang ke-37 bagian A berkata, perhatikanlah orang yang tulus, ya, karena pada orang itu akan ada masa depan. Ini penting, saudara. Ya. Kadang-kadang di dalam menjalani hidup ini, itu hidup kita atau hidup manusia itu diwarnai dengan drama. Istilah-istilah yang muncul. Hidup itu didramatisir. Kita kelihatan baik di mata orang. Kita kelihatan sungguh-sungguh di mata orang. Tetapi di dalam hati kita ada niat-niat yang tersembunyi, yang terselubung. Ya. Orang berkata memiliki agenda yang tersembunyi. Nah, oleh karena itu maka melalui apa yang dinyatakan oleh pemazmur, kita harus belajar bahwa untuk seseorang dapat meraih masa depan yang cerah, maka orang itu harus memiliki hati yang tulus di dalam segala aktivitas, dalam segala tindakan, di dalam segala pekerjaan. Tidak peduli siapa, profesi apa, dalam bidang apa dia berkarir, maka semua yang dia kerjakan harus dia kerjakan dengan hati yang tulus. Karena itu di dalam surat yang lain Paulus berkata bahwa kerjakanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Kamu memang bawahan, kamu memang staf, kamu memang pembantu asisten. Tetapi kamu tidak cukup bekerja untuk manusia, kamu juga sedang bekerja untuk Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hati, dengan ketulusan yang murni, supaya Tuhan memberkati engkau dan juga masa depanmu dicerahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, pergumulan dunia sekarang ini, pergumulan berbagai perusahaan sekarang ini adalah karena menghadapi orang-orang yang licin, tidak bisa dipegang setiap kata-kata dan tindak tanduknya. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke seorang penjual daging yang di rumah itu, lalu sementara dia mempersiapkan daging babi yang saya mau beli itu, kita ngobrol-ngobrol dan dia banyak bercerita tentang bagaimana dia menjalankan usaha itu. Dan dia berkata, saya harus mengontrol semuanya. Yang ke restoran-restoran, yang ke pasar-pasar, yang ke orang per orang, saya harus mengontrol semua yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya. Karena kalau saya tidak mengontrol secara cermat dan teliti, maka istilahnya kita akan dimakan oleh karyawan. Itu fakta. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut oleh karena perilaku dari pekerja-pekerja. Ya. Kita melihat di Indonesia, Pertamina, laporannya rugi. PLN di Indonesia kita juga dengar laporan rugi. Ya, saya tidak mau masuk, karena saya memang bukan orang situ. Cuma fakta, informasi yang kita dapatkan dari pemberitaan-pemberitaan, bahwa perusahaan-perusahaan yang sekaliber Pertamina, PLN saja itu mengalami kerugian. Di mana? Belum lagi BUMN yang lain. Di mana letaknya? Apa persoalannya? Ini faktor manusia. Orang-orang yang menjalankan itu sangat dipertanyakan ketulusan di dalam menjalankan amanah yang Tuhan percayakan, untuk menjalankan kepercayaan yang negara berikan kepada mereka. Nah, sama seperti saudara dan saya di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan, ketulusan hati itu sangat-sangat penting. Karena hanya orang-orang yang tulus hati, yang berkenan kepada Allah, hanya orang-orang yang tulus hati, yang kemudian dirancang oleh Tuhan masa depannya,
secara baik. Karena kalau hati kita dikuasai dengan kelicikan, kecerdikan, maka pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan memusnahkan kita. Nah, ada beberapa ayat yang saya perlu bacakan kepada Bapak Ibu. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang keempat dan 5. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka masa depanmu, ini masa depan, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari takhta kerajaan Israel. Jadi, bagi Daud yang sudah selesai dengan tugasnya, ya, karena dia telah mangkat, dia telah dipanggil oleh Tuhan, dan sekarang generasinya, yaitu Salomo, yang akan naik takhta untuk terus memimpin Israel umat Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini, kita melihat bahwa Tuhan telah memberikan kepada Daud masa depan yang cerah. Oleh karena dibawa kepemimpinan Daud, maka kerajaan Israel itu mencapai puncak kejayaannya, karena dia bangkit sebagai negara yang superpower pada masa pemerintahan Raja Daud. Salomo mewarisi kerajaan itu pada puncak-puncak kejayaannya. Dan Tuhan berkata kepada Salomo bahwa kalau engkau hidup, engkau melayani dengan tulus sama seperti ayahmu Daud, maka aku juga akan membuat engkau dan keturunanmu itu akan terus bertakhta di atas kerajaan Israel sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa betapa pentingnya hati itu harus dijaga, harus dipelihara, sehingga ketika kita dipercayakan Tuhan untuk mengemban satu mandat, baik secara kultural maupun secara spiritual, maka jaminan keberhasilan dari semua yang Tuhan embankan itu kepada kita terletak pada bagaimana kita melaksanakannya, mengembannya dengan hati yang tulus. Dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ketiga sampai 5 berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurnya. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Masa depan bukannya ada dilihat dari kesuksesan karir, tetapi masa depan juga dapat dilihat dari bagaimana kita bisa hidup sehat, hidup kuat. Jadi masa depan yang cerah, masa depan dengan karir yang cemerlang, masa depan dengan keadaan tubuh yang sehat segar, itu janji Tuhan. Tapi bagaimana untuk kita bisa meraih itu di dalam kehidupan kita? Maka satu syarat yang Tuhan minta adalah supaya kita hidup tulus di hadapannya. Hizkia, saudara, itu sudah divonis dia akan mati. Sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk kemudian membuat surat wasiat karena dia akan mati. Tetapi ketika pesan itu sampai kepada Hizkia melalui Nabi Yesaya, maka Hizkia merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Kemudian dia menyatakan kepada Tuhan bagaimana sikap hatinya
dalam mengemban tugas panggilan untuk menjadi raja atas Israel itu, bahwa dia telah hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan dengan tulus hati. Atas kenyataan itulah, maka Tuhan membuat masa depan dari Hizkia itu menjadi masa depan yang cerah oleh karena dia disembuhkan oleh Tuhan. Dia berkata bahwa dalam tempo 3 hari, engkau tidak akan ada di tempat tidur lagi, tetapi di dalam tempo 3 hari, engkau sudah akan pergi ke bait Allah untuk menyembah aku. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, ini satu ajaran, satu himbauan, satu peringatan bagi saudara dan saya, bahwa di dalam mengemban tugas yang diembankan Tuhan kepada kita, mari kita melakukan dengan segenap hati, dengan tulus dan dengan setia. Itu kiat yang pertama untuk dapat memiliki masa depan yang cerah, maka kita harus melakukan tugas panggilan kita itu dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Jangan dengan bulus licik, tetapi dengan tulus ikhlas. Yang kedua, apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-37 bagian B, bahwa orang yang memiliki masa depan yang cerah adalah orang yang memiliki sikap jujur, melakukan segala sesuatu dengan jujur. Ini kualitas hidup, kualitas pekerja, kualitas pelayan, kualitas semua bidang kehidupan yang dituntut dan yang diharapkan adalah bagaimana supaya setiap orang itu mengerjakan segala sesuatunya dengan jujur. Kejujuran merupakan satu barang langka. Korupsi di mana-mana, tipu menipu di mana-mana, berperilaku licik terjadi di mana-mana. Bukan hanya kepada bangsa, bukan hanya kepada perusahaan, tetapi bahkan di dalam gereja terjadi perilaku-perilaku yang licik, yang menguntungkan diri sendiri, tetapi kemudian mengingkari tanggung jawab untuk membangun jemaat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa saya katakan ini susah? Karena dari tinjauan hermeneutik, tinjauan homiletik, sebagai seorang dosen hermeneutik, sebagai seorang dosen homiletik, saya tahu bahwa ada banyak khotbah-khotbah di YouTube dan juga yang saya dengar di secara langsung itu mereka telah memanipulasi ayat-ayat Alkitab. Entah mereka sadar, entah tidak, entah mereka sengaja atau tidak. Tetapi banyak orang-orang yang telah mengkhotbahkan ayat-ayat Alkitab itu secara tidak jujur, oleh karena mereka mempergunakan ayat-ayat tertentu untuk melampiaskan semua rasa, semua emosi yang ada di dalam hati mereka. Ada seorang pendeta yang begitu kesalnya kepada pengerjanya, lalu dia mengirim surat kepada saya, dia berkata, serahkan orang ini kepada iblis, supaya iblis menggojoh tubuhnya. Jadi bagaimana dia murka kepada pengerja di gereja itu, oleh karena dia pikir pengerja ini tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan dia kutip ayat Alkitab untuk menghukum pengerja itu. Banyak ayat-ayat dari mimbar yang disampaikan kepada jemaat itu bertujuan bagaimana untuk memotivasi, bagaimana untuk mendorong jemaat itu memberi sebanyak-banyak daripada apa yang mereka miliki. Tujuannya apa? Untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarga sendiri. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ketidakjujuran itu ada di mana-mana. Dalam segala bidang profesi, dalam segala bidang kehidupan, ketidakjujuran ada di mana-mana. Dan itu sebabnya kita melihat bagaimana masa depan dari gereja, masa depan dari perusahaan, masa depan dari satu bangsa itu menjadi suram oleh karena di dalamnya ada pekerja-pekerja yang tidak jujur. Saya bacakan beberapa ayat, saudara. Ayub pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?
Sebab tiada seorang pun di muka bumi seperti dia yang demikian saleh, yang demikian jujur, yang demikian takut akan Allah, dan yang demikian menjauhi segala kejahatan. Ia tetap tekun di dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi, bagaimana Tuhan di sini memberikan suatu pernyataan yang kuat kepada iblis, bahwa Ayub itu adalah seorang yang jujur di dalam menjalani hidupnya, di dalam menjalankan usahanya, di dalam berbakti kepada Tuhan. Dia jujur. Dia tidak memanipulasi situasi, dia tidak memanipulasi ritual-ritual keagamaan, tetapi apa yang dia lakukan dengan sejujur-jujurnya. Kita melihat bahwa memang Ayub jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Satu pencobaan yang menurut saya tidak ada seorang pun yang bisa sanggup untuk menghadapi dan kuat untuk menjalani kehidupan yang seperti itu. Itu maka kita melihat banyak orang yang gantung diri, banyak orang yang minum racun, banyak orang yang buang diri ke dalam jurang, gantung diri dan lain sebagainya. Banyak orang yang datang ke dokter untuk disuntik mati karena tidak kuat untuk menjalani hidup ini. Ayub, saudara, mengalami satu keadaan yang sangat-sangat menderita, diizinkan oleh Tuhan untuk sampai kepada titik nadir kehidupannya. Bahkan istrinya yang tadinya sudah sepakat sehidup semati, susah senang dijalani bersama-sama, tetapi sampai kepada satu titik, istrinya pun berkata, Ayub, untuk apa lagi engkau berbakti kepada Allah? Kutukilah dan matilah. Tetapi Ayub, saudara, tidak mundur sedikit pun. Dia tetap mengikut Tuhan. Dia tetap berlaku jujur di hadapan Tuhan. Dia berkata, masa akan menerima yang baik dari Tuhan, sedangkan yang buruk kita tidak menerima. Dia jujur menjalani hidup ini, bahwa hidup kita ini dibawa kendali daripada Tuhan. Karena itu, saya harus mempertanggungjawabkan hidup ini kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam pasal 42 ayat yang ke-8, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Ini perintah Tuhan kepada sahabat-sahabat Ayub, ya, yang dari pasal-pasal 3 dan seterusnya itu, mereka itu mencecar Ayub dengan berbagai tuduhan. Ayub, kamu dihukum. Ayub, kamu berkata kamu jujur, tetapi kamu sebenarnya tidak seperti itu di hadapan Tuhan. Seterusnya, sampai hampir habis kitab Ayub itu. Tetapi kemudian Tuhan membuktikan bahwa Ayub itu tidak seperti yang dituduhkan oleh teman-temannya, dan karena itu sahabat-sahabatnya diminta oleh Tuhan untuk pergi meminta pengampunan dari Ayub. Ya, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Mengapa? Sebab kamu tidak berkata benar. Ya, kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ini dasar yang juga saya katakan di poin 1 tadi itu, bahwa ada banyak pendeta-pendeta yang tidak jujur di dalam pemberitaan Injil. Karena sama seperti sahabat-sahabat Ayub, mereka sepertinya berbicara atas nama Tuhan. Mereka sepertinya utusan Tuhan untuk datang menasehati, menegur Ayub. Tetapi Tuhan menemukan bahwa ketiga sahabat Ayub ini adalah pembohong-pembohong, pendusta-pendusta, penipu-penipu yang berbicara atas nama Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak seperti yang mereka katakan kepada Ayub. Nah, hati-hati saudara-saudara, terutama pelayan-pelayan Tuhan, hati-hati di dalam menyampaikan firman kepada jemaat. Jangan sampai saudara menjadi pendusta oleh karena saudara tidak mengatakan kebenaran firman itu sebagaimana firman itu adanya. Ada banyak contoh-contoh untuk saya bisa sampaikan di sini, tetapi karena ini singkat waktunya, maka saya hanya memberikan pernyataan dasarnya
bahwa sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus berlaku jujur, kita harus melakukan kebenaran di hadapan Tuhan sebagaimana kebenaran itu, supaya dengan demikian masa depan kita menjadi cerah. Nah, Amsal ini dari seorang yang sangat berhikmah di dalam Alkitab, yang meneliti seluruh aspek kehidupan di bawah kolong langit ini, khususnya manusia. Dia menemukan berkata, ya, Amsal 14:11, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Tuh, kemah orang benar akan mekar. Artinya apa, saudara? Kesejahteraan, kemakmuran, perkembangan ekonomi orang itu karena dari kemah bertumbuh menjadi rumah. Sebaliknya kalau orang fasik, rumah menjadi musnah, lalu kemudian menjadi pondok-pondok yang kita melihat di berbagai dunia dengan adanya bencana-bencana itu. Nah, jadi karena itu saudara-saudara, untuk bisa melihat masa depan yang cerah, karir cerah, tubuh sehat, ekonomi dicukupkan oleh Tuhan, maka hiduplah dengan jujur di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan juga jujur terhadap pengetahuan. Ini saya sampaikan, tadi sudah singgung masalah profesi kependetaan yang tidak jujur kepada disiplin ilmunya, tetapi saya temukan juga dari pernyataan-pernyataan bahwa ada banyak orang hukum yang diharapkan menjadi penegak hukum, tetapi tidak jujur kepada ilmu hukum yang mereka sandang itu, yang mereka emban, yang mereka miliki itu. Mereka memanipulasi pasal-pasal demi klien yang mereka cintai, demi klien yang menguntungkan, dan demi kepentingan ekonomi dan jabatan mereka. Itu sudah tidak rahasia lagi. Dokter-dokter, bagaimana di dalam organisasi kedokteran itu ada yang dinamakan kode etik, saling melindungi, sehingga kalau ada seorang dokter yang diprotes oleh klien, maka dokter yang lain itu membela dengan berbagai argumentasi yang terus terang bagi orang-orang yang awam seperti saya tidak akan bisa untuk memberi argumentasi apapun selain menerima. Tetapi dari banyak keterangan-keterangan dokter-dokter yang lain, itu ternyata adalah dusta, kepalsuan untuk membenarkan kepentingannya. Ya, anggota dewan dari PDIP namanya Ciptaning. Ini waktu remaja kami sempat berkawan gitu ya. Tapi kemudian dia berkarir, lalu saya tetap di pendeta, kami terpisah dan sampai sekarang nggak pernah tatap muka lagi. Tetapi kalau saya ketemu, saya cerita pasti dia akan ingat. Nah, dia berkata begini saudara di rapat anggota dewan itu, bahwa dokter-dokter itu telah memperdaya pasien dengan tidak jujur obat-obat. Kerjasama dengan apotek untuk mencari keuntungan bagi dokter dan bagi apotek itu. Nah, ini satu kutipan yang tidak bisa disanggah karena ada di YouTube. Cari Ciptaning, anggota dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, jadi saudara, karena itu maka kita harus hidup jujur di dalam hidup ini. Baru yang ketiga, bagaimana untuk kita memiliki masa depan yang cerah? Maka kita harus mencari perdamaian, menyukai kedamaian, menciptakan perdamaian. Ini penting. Ya, seperti di dalam ayat yang ke-37 bagian C. Perhatikanlah orang yang suka damai. Ya. Perhatikanlah orang yang suka damai. Akan ada masa depan yang cerah. Saudara-saudara, dunia sedang dicabik-cabik dengan kebencian, amarah. Rusia, Ukraina sudah berbulan-bulan. Israel, Hamas. Ini Israel hidup di tengah-tengah bangsa yang benci, yang dendam kesumat, yang keinginan mereka satu-satunya adalah melenyapkan Israel dari peta dunia. Dunia dikuasai dengan kebencian, permusuhan. Indonesia terancam dengan perpecahan karena situasi sosial, situasi politik. Tetapi
Kita melihat sekarang ini bagaimana di Indonesia seringkali ada huru-hara yang terakhir yang terjadi di Sulawesi Utara. Pemicunya sepele, hanya karena masalah emosi, perasaan maksud saya saling mendukung. Satu dukung Palestina, satu dukung Israel. Peperangan jauh di Timur Tengah, tetapi di Indonesia terjadi permusuhan, peperangan, bahkan kemudian terjadi bunuh-membunuh. Bukankah itu satu kenyataan bahwa Indonesia krisis kedamaian? Kita masuk dalam gereja. Antar satu gereja dengan gereja lain. Ada hubungan yang tidak harmonis. Yang seharusnya sebagai sesama tubuh Kristus saling merawat, saling menjaga, saling melindungi. Tetapi gereja-gereja Tuhan di Indonesia saling memusuhi, saling mengecam, dan bahkan kemudian saling menghancurkan. Saya harap saudara bisa menemukan satu YouTube yang mengisahkan atau yang menayangkan tentang ada dua gereja yang saling berdekatan, bermusuhan, lalu satu gereja yang mungkin secara kuat secara ekonomi itu mengambil bulldozer lalu dia membuldozer gedung gereja yang ada di sebelahnya itu. Bukankah ini satu kenyataan bahwa gereja juga dikuasai dengan kebencian, permusuhan, dan pertikaian? Itu sebabnya kita melihat bahwa banyak gereja-gereja yang masa depannya suram oleh karena tidak dikendalikan oleh kedamaian, tetapi dikendalikan oleh kepentingan hawa nafsu kedagingan. Maka pemazmur mengatakan bahwa orang-orang yang masa depannya cerah adalah orang-orang yang menyukai dan mengupayakan perdamaian, kedamaian. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, punya kekayaan itu baik. Punya jabatan itu baik. Punya kesehatan itu baik. Punya apa saja yang kita inginkan itu baik. Tetapi segala sesuatu yang kita punya menjadi sia-sia kalau hati kita kehilangan damai sejahtera. Itu sebabnya saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, orang yang memiliki masa depan itu adalah orang yang punya damai sejahtera sepanjang hidupnya. Ada 3 masa depan yang saya sudah sebutkan tadi. Masa depan dengan karir yang cemerlang, masa depan dengan kondisi ekonomi yang cukup, masa depan 4 malah dengan kesehatan yang prima, dan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka kalau saudara menginginkan minimal 4 itu, karir cemerlang, ekonomi yang cukup, sehat secara tubuh jasmani, damai sejahtera, maka penuhilah 3 syarat yang diminta atau yang dinyatakan oleh penulis kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37 dan 38. Yang pertama adalah hiduplah tulus, iringlah Tuhan dengan ketulusan. Yang kedua, kerjakan segala sesuatu dengan jujur. Dan yang ketiga, usahakanlah supaya ada kedamaian di dalam hubungan saudara dengan sesama, kedamaian dengan diri sendiri, dan kedamaian terutama dengan Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, supaya saudara dapat menjadi pemilik masa depan yang cerah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama, bahwa sesungguhnya masa depan sungguh ada bagi orang-orang yang mengiring Tuhan dengan tulus, yang hidup dengan jujur, dan yang memperjuangkan kedamaian di dalam hidupnya. Tolong kami Bapa, karena ketiga syarat ini merupakan sesuatu
yang teramat berat. Nah, karena itu Bapa, kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus, kiranya kuasa firman Allah senantiasa memampukan kami untuk melakukan 3 hal ini, dan dengan demikian janji Tuhan untuk masa depan yang cerah akan menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Haleluya.